Ya, selamat pagi teman-teman Bandar Udara. Kembali bersama kami dari podcast Ngobraks, ngobrol bareng Bandar Udara di wilayah kerja Outers Bandar Udara wilayah 10. Kali ini kami bersama sosok inspiratif, ya ini Kepala Bandar Udara Kamur, Pak Ponco. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Siap, mohon izin maaf mengganggu waktunya Pak. Silakan, silakan. Kita izin berbincang-bincang Pak hari ini Boleh, Pak boleh, ya. boleh. Siap. Ya. Ya, teman-teman. Jadi Pak, untuk pertama-tama mungkin Pak, mungkin bisa diceritain dulu Pak, bagaimana Bapak dari awal CPNS sampai sekarang lika-likunya sampai jadi ke Bandara Kamur Pak. Siap. Mungkin bisa Iya. diceritain dulu Pak. Oke. Ya. Eh, Selamat pagi buat semua. Pagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkunjung di UPBU Kamur. Eh, untuk awal muasalnya sih sebenarnya sama ya seperti teman-teman semua. Saya diangkat sebagai CPNS tahun 2002. Basic saya sekolah penerbangan di BP3 Jayapura. Eh, Berawal dari langsung ke tempat tugas yang terdalam. Di sini saya berawal dari Paniai Barat itu berada di posisi di daerah Enarotali. Sama posisinya di distrik. 2002 sampai dengan 2014. Itu berapa tahun? 2010 saya diangkat menjadi mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan jabatan sebagai jabatan struktural. 2010, 2014 kami mempunyai satker dan kami membentuk satker itu di Bilorai Intan Jaya. Sampai 2018 itu kita bekerja 2014 sampai dengan 18 itu bekerja di atas sekian ribu feet ketinggiannya. Dengan kondisi yang memang ya mau dibilang sangat-sangat memprihatinkan. Tapi kita sudah komitmen, sudah dipercayakan untuk menjadi seorang insan perhubungan ya harus tetap kita jalani sesuai dengan 5 citra. Tangguh menghadapi tantangan, bukan tangguh menghadapi tentengan ya. Iya, betul. Ya, sampai dengan 2018 itu kemudian 2019 saya dipercayakan untuk menjabat sebagai Kasubag Tata Usaha di Bandar Udara kelas 2 Moses Kilangin, Timika. 2019 sampai dengan 2019 dari 2019 sampai dengan 2022. Iya, 2022 Agustus. Saya dipercayakan lagi untuk menjadi KUPBU di Bandar Udara kelas 3 Kamur, distrik Pantai Kasuari, Kabupaten Asmat. Jadi seperti itu. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak sebenarnya asal dari mana Pak? Asli sebenarnya suku Jawa. Hanya kelahiran di Papua. Memang kelahiran di Papua, saya lahir di Biak. Besar kecil di Papua. Suku Jawa dari Jawa Tengah. Kemudian mengikuti orang tua sampai pensiun, sampai kembali lagi saya yang kesal kemarin masih di wilayah Papua. Jadi lahirnya di Biak 4 September 1980. Baru lewat nih 4 September kemarin. Baru lewat Pak. Siap. Berarti sekarang usia sudah 43. Jadi seperti itulah. Nggak terasa. Kalau ini Pak, waktu awal-awal penempatan dapat Paniai Barat Pak ya. Nah, itu kesan-pesan gimana Pak kalau masih muda-muda itu? Jadi saya itu sekitar umur 20 berapa itu? 22 23 ya. Masalah itu. Saya memang basicnya taruna, sehingga pada saat itu semua dengan kata siap. Jadi pada saat mendengar penempatan di
Paniai Barat itu di Obano. Kalau di kabupatennya kan di Enaro Talinya. Enaro Tali. Di Obano itu kita bertanya-tanya, ini nggak ada di peta gitu kan, nggak ada di bener, Google Map, nggak ada apa segala macam. Jadi sempat sempat saya bertanya kepada kepala balainya, izin menghadap, terus izin Pak, boleh tahu Paniai Barat itu Obano di mana? Yang saya masih ingat sampai sekarang itu, dan saya camkan dan saya menularkan ke teman-teman semua untuk sebagai inovasi mereka, semangat mereka, menyatakan bahwa kamu jangan cari tahu, tapi kamu harus mempersiapkan diri seburuk mungkin di mana kamu berada. Nah, di situ saya mulai, oh iya juga, siapa izin hanya sekedar bertanya, pulang ke tempat tugas, dan memang ternyata tempatnya itu sangat-sangat memprihatinkan gitu. Karena kondisi dari daerah tersebut gitu kan, nggak ada warungnya lah, nggak ada listrik, nggak ada fasilitas, semuanya nggak ada sama sekali. Jadi oh ini sudah yang mungkin dimaksudkan, jangan kita berpikir yang enak-enak, tapi kita memikirkan yang hal yang paling terburuk lah gitu. Sehingga pada saat kita masuk ke suatu daerah, kita nggak kaget, nggak sesuai dengan ekspektasi kita yang wah di sana ada ini itu segala macam ya, sehingga pada saat saya masuk ke kamar pun saya nggak kaget. Kayak gitu. Jadi memang nggak nyangka gitu kan, nggak nyangka, karena lighting saya pun terpencar, ada yang dapatnya di bandara waktu itu masih bandara kelas 5 kalau nggak salah. Itu dulu ada bandara kelas 5, kelas 4, kelas 3 kan Masih ada bandara kelas 5. Jadi sekarang sudah nggak kaget lah mau ditaruh di mana aja, karena saya sudah pernah dapat yang memang lebih situasi yang memang penerbangan seminggu sekali, kadang nggak ada. Itu karena faktor dari keamanan daerahnya. Seperti itu. Kalau ngomong-ngomong Taruna nih Pak, dan saya kan juga dari Taruna Pak. Banyak tuh kayak pengalaman-pengalaman unik lucu sebelum di tempat tugas intinya waktu masih Taruna. Nah, kalau Bapak sendiri yang masih diinget-inget waktu masih Taruna di BP3 Curug itu apa? Maaf, BP3 Jayapura. Ya itu apa Pak? Yang paling mengesankan itu pertama, kami nggak nyangka, saya nggak nyangka sampai sejauh ini gitu. Jujur saya mengikuti semua apa yang orang tua sampaikan, itu aja. Saya berpikir bahwa orang tua menginginkan saya seperti ini, ya saya mengikuti aja untuk menyenangkan orang tua. Saya yakin pasti orang tua punya pertimbangan tersendiri gitu loh, kenapa saya diarahkan ke sini. Awalnya kaget karena tidak sesuai dengan yang kami lihat ya. Kami melihatnya seperti mungkin ini nanti ke depannya seperti apa. Ternyata memang setelah berjalan baru sadar bahwasannya oh iya, apapun yang diarahkan saya jalani saja, sehingga alhamdulillah sampai sekarang tuh kayaknya jalan aja gitu, jalan aja ya. Kalau terkait dengan yang paling berkesan selama diklat itu ya, kami dididik untuk disiplin. Sampai sekarang saya merasakan bahwa manfaat terbesarnya kalau kita mengikuti program pendidikan yang berasrama itu beda. Mentalnya beda, tingkat disiplinnya pun beda, hidup lebih teratur. Yang tidak mengenakan adalah penuh penindasan, dan itu harus zaman-zaman Taruna Pak ya. penindasan dari segala pihak, baik dari pengajar, dari apapun itu. Jadi saya pikir itu merupakan suatu motivasi dan bekal. Dan saya yakin teman-teman pun semua sama, yang mengenyam sistem ketarunaan manfaatnya besar sekali gitu, dibandingkan dengan yang non ya. Seperti itu. Saya yakin ya Mas Adil juga kan gitu kan. Pasti seperti itu. Dan itu membawa dampak besar dalam hidup. Yang pastinya kayak gitu.
ambil yang baik-baik, buang yang buruk begitu, Pak ya. Maunya sih begitu. Iya. Tapi kan kadang nggak bisa dibuang yang buruk, Iya, ditelan benar. aja kan. Iya, ditelan aja, Pak. Aduh. Kayak gitu sih. Ya itulah namanya perjalanan gitu. Dan kami berharap kemarin itu eh, lebih lebih ekstrimnya lagi pada saat kami selesai itu memang baru tahu bahwa oh ternyata saya lulus dengan predikat seperti ini gitu kan. Dan saya kan kelas 2 SMA udah putus. Jadi saya nggak punya ijazah SMA ini. Karena nggak tahu gitu kan, Iya. ngikut aja gitu kan. Itu mau pengumumannya, malah saya dapat pengumuman itu dari teman-teman. Saya itu sudah mengenyam pendidikan tuh hampir setahun, tapi saya kembali waktu waktu liburan balik masih masuk sekolah, Masih bayangin. SMA lagi, Pak, berarti. Lagi. Double gitu, Pak, berarti. Iya, karena teman-teman bilang itu nama masuk gitu kan. Gitu. Iya. Masa sih? Iya. Oh ya udah cari seragam. Gitu. Masuk lagi kan sampai di sana ketahuan lu kamu dari mana 1 tahun? Iya, betul. Kayak gitu. Ya gitulah. Akhirnya ya sampailah gitu di alma mater udara. Oke, siap. Kurang lebih begitu, Pak. Seperti jalan itulah hidup. jalan hidupnya. Dari Taruna sekarang ke Bandara Kamur. Alhamdulillah, Alhamdulillah. masih dipercayakan. Masih dipercayakan. Terus akhir-akhir ini, Pak, kemarin kan ada peresmian terminal baru, Pak, ya di Kamur. Ya. Nah, sebenarnya itu tujuan apa maksud dari dari pembangunan Bandara Kamur sendiri itu kira-kira apa, Pak? Ya, kalau kita bicara masalah pembangunan itu kan sudah program. Iya. Program apalagi Kamur ini terletak di daerah yang bukan di pusat pemerintahan. Dia masih distrik ya, distrik. Tapi distrik ini distrik tertua di Kabupaten Asmatnya juga, setahu saya gitu loh. Yeah. Hanya mungkin dari letak geografisnya tidak bisa dikembangkan gitu. Sehingga pusat pemerintahannya di Asmat, bandaranya di Ewer, dan kami tetap di distrik dengan kondisi yang memang cukup memprihatinkan kalau saya lihat ya. Nah, adanya pembangunan ini suatu bukti nyata hadirnya pemerintah untuk mencapai ke daerah titik-titik yang memang dianggap terisolir gitu, tertutup untuk secara media transportasi, khususnya di transportasi udara. Sehingga pada saat di tahun 2017, 16 atau 17 itu memang sudah ada terminal. Sudah ada terminal, kalau tidak salah itu penerbangannya waktu itu masih merpati. Ya, masih merpati. Menggunakan twin otter hanya secara safety-nya masih statusnya masih satker kalau nggak salah, satker atau ya satker. Sampai dengan terjadinya insiden tergelincirnya pesawat merpati. Tapi tergelincir tidak ada insiden yang berbahaya, hanya karena mungkin kondisi daripada satkernya, lapternya itu kondisi daripada landasannya belum aspal ya. Nah, untuk dari geografisnya juga di sana itu kan memang dia apa ya, becek, terus lumpur ya, samalah nggak jauh beda dengan daerah-daerah kawasan selatan ya, Papua Selatan seperti. Tapi di sana itu memang untuk intensitas hujannya memang tinggi. Ini kayak Bogor lah kayak gitu. Iya, hujan kayak gitu. Hujan-hujan terus iya, berarti, Pak. Iya. Jadi mungkin karena memang belum ada konstruksi yang memang benar-benar layak, menyebabkanlah hal itu terjadi. Sehingga sempat vakum, beberapa tahun sempat vakum. Sampai dengan dibangunnya landasan, terus sampai dengan jadinya UPT, jadinya ada pembangunan apa segala macam, sudah diaspal gitu. Terus aktif lagi dengan adanya rute perintis dengan menggunakan fasilitas yang seadanya di sana. Di sana itu sudah ada terminal, tapi dengan kondisi yang memang untuk melayani calon-calon penumpang sekelas distrik lah. Iya. Nah,
Sampai dengan tahun 2021 muncullah program untuk pembangunan gedung terminal. Ada beberapa program memang. Salah satunya adalah pembangunan gedung terminal dengan harapan bahwa calon penumpang dapat menerima dan merasakan pelayanan yang layak dengan hadirnya pemerintah di situ, sehingga mereka bisa merasakan bahwa kami juga bisa menikmati fasilitas yang disiapkan jika menggunakan transportasi udara. Pembangunan itu sudah dilaksanakan sekitar tahun 2021 kalau nggak salah. Dengan luasannya juga tidak seberapa besar, namun dari fasilitas layaklah untuk melayani penerbangan, khususnya penerbangan perintis yang sampai dengan saat ini masuk ke Kamur ya, masih perintis, nggak ada yang reguler, yang kargo pun belum ada. Untuk menampung penumpangnya sangat-sangat cukup dan sangat-sangat layak buat masyarakat di sana, sehingga mereka sangat bangga dan sangat senang memiliki bangunan gedung terminal yang dibangun oleh pemerintah lewat Kementerian Perhubungan bisa sampai di distrik Pantai Kasuari di Kamu. Itu merupakan suatu kebanggaan mereka sendiri, masyarakat di Pantai Kasuari. Seperti itu. Senang sekali, happy sekali mereka. Senang. Kalau bicara testimoni masyarakat berarti bagus di sana kan Pak? Bagus. Luar biasa. Sangat mendukung. Kalau bicara demand sendiri, kalau boleh tahu Pak, angka nominalnya misal dari tahun berjalan ini itu kira-kira berapa aja itu Pak? Untuk penerbangannya memang kita tidak bisa melihat kenaikan yang signifikan karena ini rute diatur oleh penerbangan perintis, dan perintis itu sudah diatur sama koordinator wilayahnya dengan menggunakan pesawat yang sama. Namun yang kami lihat bahwa dengan adanya terminal baru, terus dengan adanya fasilitas yang memang bisa menjanjikan keselamatan dan keamanan penerbangan, membuat operator tidak ragu untuk misalkan untuk menambah extra flight yang seminggu 3 kali, mungkin ada extra flight dari seminggu 4 kali. Terus adanya pesawat charteran dari MAF, dari AMA, yang kemarin terakhir masuk itu dari MAF sama Yajasi. Itu bawa 2 pesawat, bawa warga negara asing untuk mereka lanjut lagi ke distrik dekat-dekat di dekatnya di distrik Pantai Kasuari. Memang ada lonjakan penumpang, mudah-mudahan kami berharap sih dengan tersedianya fasilitas yang sudah ada, daya tampungnya yang lebih besar daripada terminal yang dulu, khususnya dari kami meminta untuk bisa adanya penambahan lah frekuensi, karena sesuai dengan daftar tunggu yang kami kebetulan kami diminta bantu untuk mengatur dalam penanganan pelayanan tiket ini. Jadi kami tahu berapa sih demand-nya masyarakat yang memang berminat untuk menggunakan transportasi udara. Lumayan, sehingga banyak sih, masih banyak daftar tunggu yang memang semuanya itu relatif, kadang naik turun. Hanya saja kalau mau dilihat memang sesuai kebutuhannya, mereka harus tetap melakukan perjalanan, karena melakukan koordinasi itu di tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Otomatis mereka harus keluar dari situ. Nah, mau tidak mau, untuk sementara ini yang memang efektif adalah transportasi udara. Kalau mereka menggunakan transportasi di kali atau danau di sana, bukan danau muara ya, itu kadang mereka juga harus melihat dari situasi daripada
kondisi alam. Jadi kadang bisa, kadang enggak. Tapi kalau udara, selagi itu pesawat datang, pasti mereka bisa keluar dari situ. Kalau misalkan berarti ada dua opsi transportasi konektivitas ke arah Merauke atau ke arah Timika begitu Pak ya? Atau Merauke aja itu Ke Pak? ke 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 Asmat. Ke Asmatnya. Nah, Kalau misalkan perbedaannya Pak antara naik kapal atau pesawat itu kira-kira berapa jam tuh? Atau sampai hari? lumayan. Lumayan panjang Pak. Lumayan. Kalau kita lewat laut dengan kapasitas apa ya, perahu ya, boot lah. Iya, but. Kapasitas boot yang kecil, ya itu Iya, bisa hari-hari. Ya, iya. sekitar mungkin berapa Panjang hari ya, saya juga. nggak ngerti lah. 1 hari, 2 hari, 3 hari ya. Iya. Tapi kalau menggunakan boot yang kapasitas yang besar seperti 180, 100 sekian PK gitu kan, ya itu bisa ditempuh beberapa jam saja. Tapi kalau kita menggunakan transportasi udara, itu hanya menempuh sekitar 30 menit. Gitu. Sekitar 20-an menit dengan harga tiketing perintis memang masih sangat terjangkau, dan saya melihat bahwa perintis harus tetap ada di sana. Oke Pak, tadi berbicara tentang kebutuhan terkait transportasi udara ini karena memang hanya ada dua transportasi Karewer, ya ini danau atau muara dan Ah, udara, dan ah, memang jaraknya sepanjang itu, iya, sejauh itu kan Pak ya. Terus berarti kira-kira kalau dari masyarakat kan lumayan tinggi ya. iya. Nah, berarti dari Pemdanya juga termasuk tinggi di sana Pak ya. Maksudnya kebutuhan urusan-urusan pemerintah daerah. Ya, yang pastinya sih ya, karena dia merupakan bagian daripada Kabupaten Asmat. Iya, Jadi mau nggak mau masyarakat tetap memang baik itu masyarakat berarti kan mencakup luas ya, masyarakat komponen kan banyak tuh. iya, Di dalam tuh ada TNI Polri, kita katakan masyarakat, karena di dalam dunia calon penumpang tidak ada istilah bahwa dia TNI Polri atau apa gitu kan, kita iya, anggap tuh masyarakat sebagai calon calon penumpang gitu. Eh, Mereka memang tingkat koordinasinya memang bola bali. Itu buat yang memang misalkan berstatuskan ASN, TNI, Polri, memang koordinasi ke sana. Nah, untuk masyarakat sendiri ya memang keperluannya mau nggak mau sering bolak-balik ke sana gitu. Dalam artian mungkin pengurusan KK, pengurusan KTP, pengurusan lain-lain. Kayak sekarang ini saja kan di Asmat itu lagi buka CPNS tuh. iya. CPNS sama P3K. Jadi penumpang itu lagi banyak-banyaknya. Masyarakat dari Kamur sendiri itu pada berbondong-bondong ke sana. Tahu sendiri ya, kapasitas pesawat karavan itu mampu nampung berapa. Iya. Dengan rute dengan panjang fasilitas kami yang memang landasannya hanya 600, lebarnya 18. Sehingga kami memang agak kesusahan di dalam apa ya, memberikan fasilitas tersebut. Kami harus betul-betul bisa mengatur. Untuk kedepannya sih kami berharap ya tadi kalau bisa untuk frekuensinya itu bisa dipertimbangkan. Karena kalau kami mau mengurus terkait dengan rute lain, kami masih berpikir kayak misalkan ada rute, misalkan yang ada koneknya ke Timika atau apa. Kami melihat bahwa eh, ini pengurusannya untuk kemana gitu loh. Yang mau menggunakan itu siapa? Gitu loh. Sehingga kami berpikir bahwa untuk sementara yang perlu mungkin diperhatikan adalah mungkin bisa diperhitungkan lagi terkait dengan penambahan frekuensinya. Mungkin seminggu 3 kali menjadi seminggu 4 kali. Itu yang KWR Pak ya. Eh, Sama, dia Sama, rutenya kurang. sama dalam artian dari Merauke Kamut, Kamut Kamu. Ewer. Apalagi sekarang ini kan Ewer untuk perintis sudah ditiadakan. Iya. Sehingga mau nggak mau kami pun ikut memikirkan gitu, ikut memikirkan terkait dengan ini penumpang Ewer nih
yang mau ke Ewer lewat Kamur banyak peminatnya. Iya. Peminatnya banyak sehingga kami agak sedikit kesusahan. Mana yang mau kami prioritaskan? Seperti itu. Apakah memang penumpang asli dari Kamur ataukah dari mau ke Ewer? Karena kami akan bentrok di lapangan. Betul. Masyarakat sana akan protes. Kalau kami tidak bisa memposisikan mana nih yang harus kami prioritaskan. Kayak gitu. Betul, betul. Pasti jadi konflik lah di sana. Jadi seperti itu. Terus terkait masih tentang terminal baru tadi, Pak. Hmm. Nah, selama progres pembangunan terminalnya itu kira-kira perjuangan Bapak itu gimana, langkah-langkah Ya. yang mungkin kira-kira yang agak menjegal nih, yang di mana nih? Nah, itu mungkin Bapak bisa cerita dikit ke kami, Pak. Ya, saya itu masuk ke Kamur Agustus 2022. 2022. Ya. Dan bangunannya itu sudah ada. Jadi kalau mau dibilang peran serta saya untuk membangun itu, saya pikir tidak terlalu besar lah gitu. Mungkin teman-teman sebelum saya yang memang mempunyai andil yang besar sehingga bisa muncullah eh, fasilitas-fasilitas yang sekarang bisa kita maksimalkan. Sehingga saya belum berbuat apa-apa di kamu. Saya hanya meneruskan dan saya hanya berprinsip bahwa apa yang ada di depan mata saya itu yang saya kerjakan. Apa yang kurang saya coba untuk lengkapi. Apa yang memang jadi perhatian khusus saya fokuskan ke situ. Makanya kenapa saya berinisiatif untuk mau bagaimana caranya ini fasilitas sudah ada, harus segera dimanfaatkan sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya lagi, Pak, kapan kita bisa pakai bangunan baru? Pak, kapan ini bisa dipakai? Seperti itu kan? Sehingga saya masuk di tahun 2022 dan alhamdulillah kemarin sebenarnya di tahun 2022 itu sudah bisa langsung kita pakai. Hanya dalam menggunakan fasilitas bangunan seperti itu kan ada prosedur yang harus kita lewati. Salah satunya adalah kita harus memverifikasi dulu bangunan tersebut. Makanya saya berkoordinasi sama teman-teman dari DBU untuk segera dilakukan verifikasi sehingga teman-teman bisa melihat bahwa bangunan ini layak atau tidak dari sisi keamanan, kenyamanan untuk melayani penumpang pengguna transportasi udara. Makanya kemarin setelah 2022 itu udah kami lalui semua, langsung kami menyurat dan di 2023 di awal bulan itu sudah ada keluar berita acaranya bahwa bangunan ini bisa digunakan. Saya berkoordinasi lagi dengan pihak Pemda setempat, kepala distrik segala macam. Izin saya sudah memegang izin untuk mengoperasikan terminal. Saya trialkan dulu, saya uji coba dulu. Langsung terminal itu saya pindahkan dari yang lama ke yang baru. Dan saya melihat mana nih yang kurang-kurang dulu. Setelah berjalan hampir sebulan untuk pelayanannya saya pikir bisa. Ini perubahan maksimalnya seperti apa. Setelah itu kami mencoba untuk sebagai simbolis saja untuk membuat suatu apa ya, saya bilangnya sih syukuran dalam artian bangunan ini sudah bisa digunakan, masyarakat bisa menggunakan sehingga masyarakat sudah bisa menikmati dan merasa nyaman tentunya dengan fasilitas yang ada. Jadi masih banyak yang perlu saya benahi lagi, khususnya di terminal itu masih banyak pelan-pelan saya benahi yang berkaitan sama penunjang pelayanan masyarakat. Dan kemarin alhamdulillah juga saya berterima kasih kepada Pak Kautban yang sudah meluangkan waktunya untuk berkunjung untuk melihat secara langsung terminal baru beserta fasilitasnya yang digunakan dan alhamdulillah beliau senang dan
Saya pikir bahwa kalau atasan kita senang dengan kinerja kita, berarti kita harus bisa lebih meningkatkan lagi terkait dengan apa yang diharapkan oleh pimpinan kita. Karena memang kami di bawah kawasan Papua Selatan ini, khususnya di Merauke ini kan, kami beranggapan bahwa ya sebagai orang tua kami tetap harus melaporkan ke beliau, dan beliau harus melihat sendiri dan beliau bisa menilai apa yang memang sudah kita kerjakan, seperti itu. Dan alhamdulillah beliau senang. Ini, Pak. Kalau kita berbicara pengembangan bandar udara, kita kan berbicara sustainability-nya, Pak. Nah, apa nih harapan dan langkah-langkah ke depan yang akan Bapak lakukan terkait pengembangan bandara ini? Ya, saya sebenarnya untuk Kamur sendiri agak sedikit unik. Untuk Kamur sendiri agak unik. Kenapa saya bilang unik? Satu, daerahnya agak jauh. Kedua, transportasi yang bisa kita gunakan untuk membangun itu perlu kita pertimbangkan. Ketiga, kondisi daripada geografisnya sendiri itu mesti benar-benar kita programkan. Saya menjamin, dalam artian saya melihat bahwa kalau untuk dukungan dari masyarakat, kita tidak ada kendala. Karena masyarakat memang membutuhkan. Itu keuntungan dari saya. Masyarakat membutuhkan terkait dengan apa yang pemerintah programkan. Sehingga sangat-sangat mendukung. Jadi, itu keuntungan yang sudah kita pegang. Namun, beberapa item yang saya bilang tadi, perlu kita pertimbangkan baik-baik karena perlu dukungan dari tingkat eselon 1, eselon 2. Bukannya mau muluk-muluk, tidak, tapi kami hanya melihat dari sisi kebutuhan. Apa yang memang dibutuhkan saat ini sehingga bisa menunjang berjalannya operasional penerbangan dan menunjang tingkat pelayanan masyarakat. Kalau kita mau berbicara kebutuhan dan pengembangan, standarisasinya terlalu banyak, terlalu luas gitu. Namun yang saya lihat untuk sementara ini adalah apa sih yang memang dibutuhkan, apa yang memang dibutuhkan untuk menunjang terkait dengan operasional penerbangan. Salah satunya kita sudah usulkan untuk pengembangannya itu perpanjangan runway dari 600 menjadi 750. Perluasan apron memang iya dibutuhkan. Sementara ini kita hanya memiliki apron gantung atau apron tempel. Sementara ini yang sudah dilaksanakan adalah kita baru sampai tahap ke penyiapan lahan apron. Untuk pelapisan kembali kondisi apron, kondisi landasan yang memang sudah rapuh. Itu yang sebagai prioritas kita. Dan pengembangan untuk di sisi darat dan sisi lainnya seperti pemenuhan pagar, pengaman dan segala macam, pembuatan gedung genset dan dan fasilitas penunjangnya, itu hal-hal yang memang sangat-sangat urgent. Jadi saya hanya berfokus sampai ke situ saja. Untuk sampai dengan menaikkan level pesawat dan segala macam, mungkin itu saya belum sampai ke sana. Karena saya berpikir bahwa dengan yang ada, fasilitas yang ada, jenis tipe pesawat yang ada, dengan rute yang ada, itu sudah sangat membantu sekali. Dan sudah cukup lah, dan kita bisa fasilitas yang ada ini bisa memenuhinya semua. Hanya saja yang tadi saya bilang, mungkin ke depannya perlu dipertimbangkan lagi yang tadi. Frekuensi pesawatnya, mungkin seminggu dari 3 kali menjadi 4 kali, terus pelapisan, sehingga memang sekarang ini masih bisa didarati, cuma tingkat kritisnya kan berbeda, kenyamanan penerbang berbeda. Karavan sih bisa landing di perkerasan, itu sudah bisa. Tapi yang terjadi saat ini adalah lapangan terbang itu belum pernah dilapisi ulang, sehingga terdapat beberapa patahan yang kemarin saya hitung ada sekitar 13 patahan, terpanjang itu sekitar 13 meter. Bayangin aja, lebarnya 18, patahnya 13 meter. Itu hampir menyeluruh berarti kan. Nah, itu sudah saya sampaikan ke teman-teman ke perencanaan.
untuk perpanjangan memang karavan bisa di 600, tapi tingkat kritisnya sampai di mana? Kenyamanan penerbang sampai di mana? Sehingga berdampak di kualitas landasan yang sekarang. Kenapa saya bilang seperti itu? Dia memasakkan brick, ya kan? Dia tidak bisa smooth gitu loh. Jadi dengan konstruksi landasan yang memang empuk di bawahnya itu kan empuk gitu, dia agak becek kan gitu. Sehingga pada saat dia di musim yang memang hujan terus gitu, dihajar dengan benturan dari pesawat, dia tidak bisa smooth landingnya, sehingga mempengaruhi dari keretakan-keretakan itu gitu kan. Semakin lebar gitu. Dan itu sudah saya sampaikan ke Pak Kautban, izin Pak, ya kita cobalah kita perhatiin apa segala macam. Kami berharap dengan bertambahnya landasan sehingga bisa mengurangi tingkat kritisnya, itu satu. Memang karavan bisa 600, tapi tingkat kritisnya kita tidak tahu. Sehingga yang terjadi sekarang ini adalah kami hanya diperbolehkan untuk pengaturan kargonya itu, bagasinya itu tidak sesuai dengan kemampuan daripada jenis pesawat. Misalkan yang bisa keluar dari kamur keluar itu hanya dibatasi sekitar 770. Kita tahu bahwa karavan itu mampu sampai 1 ton lebih. Nah, sehingga mempengaruhi daripada loading unloadingnya gitu. Jumlah penumpang terbatas, jumlah barang terbatas, ya akhirnya penumpang menumpuk, antriannya menumpuk gitu. Ya saya berharap ini semua sudah kami sampaikan, keputusannya tinggal kami menerima dari tingkat eselon 1, eselon 2. Kami hanya bisa sebagai pelaksana dan bisa menyuarakan, kita kembalikan ke sana. Itu usaha-usaha yang usaha yang coba saya lakukan sambil melakukan pembenahan, melengkapi fasilitas-fasilitas yang kurang, khususnya memang terkait dengan kenyamanan penumpang. Itu tujuan yang memang yang harus saya lakukan segera di beberapa tahun ini. Saya tidak tahu sampai tahun berapa di sini. Tergantung, kita serahkan ke pimpinan, dipercayakan di mana, siap. Berarti hal-hal yang menjadi pokok prioritas utama dalam pengembangan terkait services dan terkait security dan servisnya itu adalah yang pertama overlay runway dan perpanjangan runway tadi, dan juga diharapkan adanya penambahan frekuensi perintis begitu Pak. Oke, siap. Oke Pak. Berhubung ini di momen-momen Harupnas nih, mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman-teman perhubungan udara juga semuanya, kira-kira kita dalam menjalani hari-hari kita tuh harus bagaimana sih, harus semangatnya seperti apa, apalagi momen-momen Harupnas. Silakan Pak. Iya, apa ya? Saya pikir kita insan perhubungan sama semua, kiblatnya kemana? Kalau kita benar-benar menjalankan kiblat itu saya pikir kita sepakat lah. Ya, kita sepakat bahwa kalau kita tetap berpegang teguh sama 5 citra saja, 5 citra manusia perhubungan saja, saya rasa tidak ada yang susah gitu. Apalagi kita berbicara terkait dengan individu, saya yakin bahwa jiwa itu bisa kita munculkan dengan kita mengilhami apa yang ada di dalam kandungan 5 citra. Semua kembali ke individu masing-masing. Lakukan saja apa yang menurut Anda, menurut teman-teman itu baik dan bermanfaat bagi orang lain. Itu saja dulu. Tidak usah terlalu kita berbicara yang tinggi, terlalu luas. Hanya kalau kita tidak bisa menempatkan apa yang kita kerjakan buat siapa, itu saya pikir agak sedikit susah. Kalau kita bekerja dengan hati, jujur, dan untuk mengabdi tentunya, saya rasa itu hal yang paling sangat bisa menjadi inspirasi kita. Saya mengutip bahasa dari Ibu Kristi yang sekarang menjadi Bu Dirjen pada saat rakornis, bahwasannya
jika kita bekerja dengan jujur, dengan hati, dengan untuk mengabdi, saya pikir kita di insan perhubungan akan tetap selalu jaya. Saya yakin dan pasti itu. Seperti itu. Jadi terima kasih. Selamat Hari Perhubungan yang ke berapa ya? Tahun 2023. Ya. Yang ke berapa? Di tahun 2023 semoga kita bisa menjadi manusia insan perhubungan yang bisa bekerja dengan hati, bekerja dengan jujur untuk mengabdi tentunya khususnya di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, sehingga tujuan daripada kita hadir bisa dinikmati oleh masyarakat, apalagi di daerah yang memang terisolir jauh dari kemajuan modern dan hanya transportasi udara yang bisa menjadi transportasi yang bisa menghubungkan mereka ke dunia luar. Saya harap seperti itu, apalagi buat diri saya sendiri sebagai motivasi diri, dan apa yang saya kerjakan tidak terlalu jauh dari untuk buat masyarakat, sehingga apa yang mereka bisa rasakan bisa kita bantu. Apa yang kita bisa bantu, apa yang kita bisa berikan, ya kita hanya sebagai perpanjang tangan. Sentuhlah saja mereka sehingga mereka rasa bahwa pemerintah juga hadir di sini lewat para petugas. Berarti pemerintah peduli dengan mereka, sehingga mereka tidak merasa dikecilkan dan tidak merasa tidak dilihat. Hanya kabupaten-kabupaten yang besar saja diperhatikan, yang distrik-distrik mereka sangat membutuhkan, padahal dan kita hadir di sana memberikan pelayanan itu mereka sangat-sangat berterima kasih sekali. Seperti itu. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada tim teman-teman di UPBU, khususnya di Kamul, para petugas yang memang bisa loyal terhadap apa yang diberikan kepada masyarakat, tentunya kepada pimpinan. Pertahankan itu, tujuan kita sama, adalah untuk memberikan pelayanan, tentunya seperti itu, baik kepada operator maupun kepada masyarakat. Jadi tetap semangat, jaga kesehatan buat teman-teman yang beraktivitas di sana. Jadikanlah ini pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga, karena belum tentu orang lain merasakan, petugas lain merasakan hal yang apa yang kalian rasakan. Seperti itu. Intinya berarti kita harus tetap semangat mengabdi, Pak. Ya. Oke, siapa izin Pak Ponco, terima kasih banyak Sama-sama atas waktunya pagi hari ini. Mohon maaf ini mengganggu waktunya kan. Ya. Semoga kedepannya kita dapat ngobrol-ngobrol lagi Pak di podcast Insya Allah. semuanya. Siap. Ya.